Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya dari Allah kita bisa berkumpul kembali pada pembelajaran pada sore hari ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala mara bahaya bagi kita semua. Amin. Tidak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada bimbingan kita, junjungan kita, keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membawa kita ke zaman kegelapan, ke zaman yang penuh ilmu dan barokah pada saat ini. Baik anak-anak, Bapak semua, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan materi adab sholat dan adab berzikir. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan adab sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Sholat yang wajib itu ialah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Pada hakikatnya, sholat tersebut bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kenyataannya, pada sekarang ini banyak orang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Sebelum Bapak menjelaskan adab-adab sholat, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak Bapak semua yang ada di sini. Ada yang tahu nggak adab-adab dalam sholat tersebut? Kalau bisa menjawab, angkat tangan ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oh, mungkin tidak ada yang bisa menjawab ya. Oke, Bapak akan menjelaskan adab-adab dalam sholat. Yang pertama, hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas akan membawa khusyuan karena tidak ada rasa terpaksa, dan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Ria dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seorang hamba. Yang kedua, menyempurnakan wudhu. Sebab wudhu adalah mensucikan diri kita. Salat pada hakikatnya bertemu dan berhadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menyempurnakan wudhu, maka salat kita akan diterima. Begitu juga sebaliknya. Apabila wudhu kita tidak sempurna, tidak sesuai dengan ketentuan wudhu, maka salat kita tidak akan diterima. Yang ketiga, bersegera melaksanakan salat. Maksudnya adalah bersegera keluar rumah menuju ke masjid agar dapat digolongkan sebagai orang yang menunggu salat. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan dianggap sedang sholat selama ia menunggu waktu sholat. Yang keempat, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, bersegera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholat mereka lupa diri. Nah, para ulama mengatakan lupa dalam ayat ini terutama adalah orang yang menteledorkan dan melalaikan waktu sholatnya. Nah, maka daripada itu, kepada Buan Pian berataan, kalau mau sholat itu janganlah kita untuk melalaikan. Apabila waktu azan telah tiba, maka segeralah kita untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terus yang kelima ialah membersihkan tempat sholat dan sujud. Pada hal tersebut ialah kita harus merapikan dan membersihkan
tempat sholat tersebut dari najis-najis yang ada. Singkirkan gambar-gambar yang ada, tulisan, ataupun yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Yang keenam, memakai pakaian kita yang terbaik. Nah, anak bapak sekalian, saat panggilan sholat telah datang, kita harus memakai pakaian yang rapi, santun, baik, memakai wangi-wangian, dan menutup aurat secara sempurna, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pada saat kita menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena Allah amat senang kalau perintahnya kita amalkan dengan penuh sukacita. Terus, yang ketujuh, menyesal serta bersedih. Pastinya, jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna, maka seharusnya kita menyesal dan bersedih tidak akan mengulanginya lagi. Yang terakhir, yang kedelapan, membayangkan sholat terakhir kita. Nah, anak-anak bapak sekalian, kita sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Karena manusia tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Sebagai seorang muslim sepatutnya melakukan seperti ini, karena dengan ini kita akan khusyuk dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bapak sekalian, setelah bapak menjelaskan adab-adab dalam sholat, maka selanjutnya bapak akan menjelaskan adab dalam berzikir. Setelah mengerjakan sholat, seseorang dianjurkan untuk melakukan zikir. Secara bahasa, zikir berarti mengingat, memperhatikan, mengenang, dan mengambil pelajaran. Ingat, dalam hal ini ialah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan orang-orang soleh sebelumnya. Orang yang melakukan aktivitas zikir disebut dengan zakir. Ingat ya, anak bapak sekalian, orang yang melakukan aktivitas zikir ini disebut dengan zakir ya. Anak-anak bapak sekalian, ada 3 jenis zikir. Yang pertama, zikir dengan mengingat nama-nama dan sifat Allah serta memuji, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak baginya. Nah, contohnya tuh seperti mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu contohnya. Nah, yang kedua, mengingat perintah dan larangan dan hukum Allah. Mengingat apa yang Allah cintai dan Allah murkai. Terus, mengingat Allah dengan mengerjakan apa yang Allah cintai dan menjauhi apa yang dimurkainya. Yang terakhir, yang ketiga, mengingat berbagai nikmat dan kebaikan yang Allah berikan. Anak-anak bapak sekalian, menurut Hasan al-Banna ada 4 adab dalam berzikir. Yang pertama, khusyuk dan sopan. Dalam hal ini, maksudnya ialah menghayati makna-makna kalimat, berusaha terbawa oleh zikirnya, serta memperhatikan maksud dan tujuannya. Yang kedua, melirihkan suara. Dalam hal ini, konsentrasi dan bersemangat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termaksud orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Bersih pakaian dan tempat. Memperhatikan tempat dan waktu sehingga lebih berkonsentrasi, lebih merasakan kejernihan hati dan ketulusan niat dalam melaksanakan zikir tersebut. Terus yang terakhir, anak bapak sekalian, ialah meninggalkan tempat zikir dengan penuh khusyuk dan sopan, serta menjauhi keributan dan main-main yang dapat menghilangkan manfaat dan pengaruh zikir. Nah, apabila adab-adab zikir ini diperhatikan, maka manfaat dan pengaruh zikir dapat dirasakan,
seperti kelezatan dalam hatinya, cahaya untuk rohaninya, kelapangan dalam dadanya, dan dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Bapak menjelaskan adab sholat dan berzikir, silahkan kalian bertanya apabila ada yang masih bingung dan kurang jelas. Jangan lupa angkat tangan dan sebutkan namanya. Setelah kalian bertanya, selanjutnya kalian menyimpulkan apa yang Bapak jelaskan tadi dengan cara menuliskan di buku latihan masing-masing, dan apabila sudah, silakan kumpulkan di meja Bapak di depan ini. Oke, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah memperhatikan penjelasan dari Bapak, bertanya dan menyimpulkan. Diharapkan anak Bapak semua bisa mengimplementasikannya dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi manusia yang lebih baik dan bertakwa. Dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini, berakhirlah pula pertemuan kita pada hari ini. Dengan ini, maka kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kepada kalian semua apabila dalam penyampaian materi kurang jelas dan menyakiti hati kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi